Baik saudara-saudari, pada video ini saya akan membahas dua ajaran beda dalam gereja Katolik yang terjadi pada abad keempat dan juga abad kelima. Nah, ajarannya adalah Arianisme dan juga Nestorianisme. Nah, di sini juga akan dibahas tokoh-tokoh yang menentang kedua ajaran dan juga upaya gereja dalam menghadapi kedua ajaran tersebut dengan mengadakan beberapa konsili. Nah, langsung saja yang pertama itu Arianisme. Nah, Arianisme ini merupakan ajaran atau doktrin yang amat terkenal pada abad keempat. Nah, doktrin ini dipelopori oleh Arius yang merupakan seorang imam di Alexandria, Mesir. Nah, isi atau inti dari doktrin ini merupakan penyangkalan terhadap keilahian Kristus. Nah, Arius mengajarkan bahwa anak atau logos adalah ciptaan Tuhan yang pertama dan yang paling utama karena memperoleh eksistensi langsung dari Allah dan tidak abadi seperti Allah Bapa. Sedangkan ciptaan lain itu diciptakan melalui perantaraan logos. Nah, maka Kristus itu memiliki derajat yang tinggi dari ciptaan yang lain. Nah, ia memang bukan dari kekal, melainkan diciptakan karena ada waktu di mana logos itu belum ada. Oleh sebab itu, logos seperti manusia juga diciptakan. Logos atau Kristus ini telah datang ke dunia selaku pengajar, sebagai pengajar dan juga teladan bagi segala makhluk yang lain. Nah, dengan rela Kristus atau Logos ini menjalani hidupnya taat sepenuh-penuhnya pada kehendak Allah. Oleh sebab itu ia diberi kehormatan ilahi. Nah, mengapa ajaran Arianisme ini bertentangan dengan ajaran gereja Katolik tentang Trinitas yang menegaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu esensi? Karena ajaran Arianisme ini memiliki anggapan bahwa Kristus atau Logos itu tidak homoousios dengan Bapa. Nah, yang artinya homoousios ini tidak sehakikat dengan Bapa atau tidak seesensi. Dengan artian ia tidak mengakui kesetaraan dan keilahian antara Yesus dan Bapa. Maka ajaran ini atau doktrin ini dianggap sebagai bid'ah atau sesat oleh gereja, yang kemudian oleh gereja doktrin ini dilenyapkan atau dihilangkan. Nah, untuk tokoh-tokoh yang melawan ajaran ini, tokoh utama yaitu yang pertama Athanasius, merupakan uskup dari Alexandria, merupakan pengganti uskup Alexander pada tahun 328 Masehi. Ia juga lahir pada abad ketiga. Ia memakai jubah selama 45 tahun dan ia meninggal pada tahun 378 Masehi. Nah, Athanasius ini hampir seluruh hidupnya ia abdikan melawan Arianisme atau aliran sesat tersebut. Nah, Athanasius ini tidak berhenti, tidak bosan-bosannya menjelaskan kepada gereja bahwa anak atau logos itu bukan suatu ciptaan dan bukan setengah Allah atau Allah yang kedua, melainkan satu esensi dengan Bapa dan dalam segala hal. Nah, Athanasius ini juga berpegang pada ajaran kitab suci atau Alkitab. Yang terpenting baginya itu ada kebenaran Injil, di mana ketika anak itu masuk ke dunia ini, Allah sendiri yang menyelamatkan manusia. Nah, Athanasius juga menggunakan rumusan homoousios tadi. Logos sama sekali sehakikat dengan Allah Bapa. Sungguh pun Logos dan Allah harus dibedakan, tetapi pada hakikatnya, pada esensinya mereka itu satu saja, atau mereka itu satu kesatuan. Nah, Athanasius ini juga seorang penulis yang produktif yang membahas berbagai soal. Nah, salah satunya karyanya itu adalah anti-Arianisme. Nah, yang kedua itu ada Basilus Agung, seorang bapak gereja yang anti-Arian atau anti-Arianisme. Ia lahir dari keluarga Kristen yang juga kaya. Ia lahir sekitar tahun 330 Masehi. Pada tahun 364 Masehi ia diangkat menjadi presbiter di Kaisarea, dan pada tahun 370 ia diangkat menjadi uskup dan ia meninggal pada tahun 379 Masehi.
Nah, Basilius ini menggunakan argumentasi teologisnya dengan mengambil dasar dari praktik baptis. Nah, dan praktik baptis itu yang menyebut rumusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, Basilius Agung dengan tegas membela keilahian Kristus dengan menyebut bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati, setara dengan Allah Bapa. Ia menekankan bahwa Kristus bukan makhluk ciptaan seperti yang diajarkan oleh Arianisme, tetapi memiliki hakikat yang sama atau homoousios dengan Bapa, sama dengan ajaran Athanasius. Nah, kemudian konsili-konsili yang meng-counter ajaran Arianisme atau yang membahas ajaran Arianisme ini. Yang pertama, Konsili Nisea yang dilaksanakan di Asia Kecil dekat Konstantinopel pada tahun 3250 Masehi. Nah, konsili ini dipimpin oleh Kaisar Konstantinus Agung dengan jumlah anggota sekitar 250 sampai 300 uskup. Nah, diantaranya ada 5 yang dari barat. Nah, konsil ini membahas dan memecahkan masalah tentang relasi antara bapa dan anak yang menjadi pokok perselisihan yang terjadi. Nah, intinya dalam konsili ini mengutuk ajaran Arianisme dan menetapkan Yesus Kristus itu adalah homoousios dengan Bapa atau satu esensi dengan Bapa. Ini juga menjadi dasar dari pengakuan iman Nisea. Yang kedua itu Konsili Konstantinopel, dilaksanakan di Konstantinopel pada tahun 381 Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Theodosius I. Nah, inti ajaran dalam konsili kedua ini adalah memperkuat ajaran Trinitas dan kutukan terhadap Arianisme yang sebelumnya itu belum terselesaikan, belum tuntas masalahnya. Nah, serta mengakui bahwa Roh Kudus juga bagian dari Allah yang sejati. Adapun hasil putusan dari Konsili Nisea dan juga Konstantinopel ini dapat tampak dengan jelas dilihat dalam terbentuknya atau tercetusnya Credo Nicea Konstantinopel yang panjang. Kemudian Nestorianisme. Nestorianisme merupakan doktrin yang muncul pada abad kelima. Ajaran ini dipelopori oleh Nestorius yang merupakan seorang patriark Konstantinopel. Nestorius ini menjadi uskup pada tahun 428 di Konstantinopel. Inti dari ajaran Nestorius ini menekankan bahwa kodrat Allah dan kemanusiaan Kristus itu berbeda. Ajaran ini menentang dua pribadi yang satu atau menentang kodrat Kristus sebagai Allah. Nah, ajaran ini tentu saja menentang ajaran gereja tentang kristologi yang menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat yang tak terpisahkan, yakni kodrat sebagai ilahi dan juga manusiawi. Kemudian Nestorius juga tidak setuju dengan gelar Bunda Allah atau Theotokos yang diberikan kepada Maria. Nestorius menentang Maria sebagai Bunda Allah. Baginya, Maria hanya bunda yang melahirkan Yesus Kristus yang memiliki kodrat manusiawi. Kemudian, tokoh yang sangat berpengaruh dalam menghadapi ajaran Nestorianisme yaitu Cyrillus dari Alexandria yang merupakan seorang patriark. Ia memberikan inti pandangan yang sederhana, yakni tentang Yesus Kristus bukan manusia yang didiami atau dipersatukan dengan Allah, melainkan ia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Doktrin atau ajaran yang diperjuangkan Cyrillus terhadap Nestorius adalah doktrin inkarnasi atau penjelmaan Allah yang diperanakan secara kekal dari Allah Bapa, dilahirkan di dalam zaman dari seorang anak darah Maria atau perawan Maria adalah Theotokos, karena Yesus yang manusia yang lahir daripadanya adalah firman Allah. Kristus bukan gabungan dari Yesus manusia dan firman Allah, tetapi firman itu telah menjadi manusia. Bisa kita lihat di dalam Yohanes bab 1 ayat 14. Nah, artinya firman Allah telah menyatu pada dirinya sifat-sifat manusia seutuhnya dan menjadi manusia. Kesatuan ini membuat Yesus Kristus menjadi satu kepribadian. Oleh sebab itu, kesatuan antara firman dan sifat-sifat. Nah, ajaran ini mau menekankan pengakuan terhadap Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos, dan ia juga mengajarkan keesaan dari kedua kodrat Kristus. Nah,
Kemudian konsili yang mengcounter ajaran Nestorianisme ini adalah konsili Efesus. Nah, konsili Efesus dilaksanakan di Efesus pada tahun 431 Masehi, dipimpin oleh Cyrillus dari Alexandria. Nah, inti ajaran dalam konsili ini adalah penolakan terhadap ajaran Nestorius yang dianggap ajaran sesat dan mendorong konsili di Efesus ini untuk menghukum Nestorius. Kemudian penegasan terhadap gelar Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos, serta satu pribadi dalam dua kodrat yang tidak terpisahkan. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya bagikan. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.